Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok A5, Praktikum Sistem Kendali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar Praktikum Sistem Kendali. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Soleha dengan NIM 120130069 dan dilanjutkan oleh perkenalan teman-teman saya. Perkenalkan saya Rigol Alons Pardosi dengan NIM 120130047. Perkenal- Perkenalkan, saya Rizky Siahaan dengan NIM 120130054. Perkenalkan nama saya Yulia Stefani dengan NIM 120130130046. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yaitu mengenai sistem kendali pengisian air pada tangki. Dengan plannya yaitu pengisian air pada tangki. Untuk penjelasannya dipersilakan kepada Frankie. Baik, di sini sesuai dengan yang ada pada DCR, yaitu spesifikasi tugas, di mana seorang mahasiswa bernama Kiki Alfatri ingin membuat suatu sistem kendali, akan tetapi Kiki Alfatri kebingungan. Mari bantu Kiki Alfatri untuk menemukan persamaan fungsi alih dari sistem yang ditentukan berbeda-beda. Kita akan mencari plan diagram suatu sistem dengan syarat menggunakan aturan Mason dan bentuk yang sederhana. Suatu hari, Kiki Alfatri mengikuti perlombaan di luar negeri, sehingga Kiki tidak bisa menjelaskan hasil tugasnya. Mari kita bantu Kiki untuk menjelaskan tugasnya dengan melakukan simulasi dari sistem yang kita buat. Kiki ingin menjelaskan bagaimana respon sistem dari fungsi alih yang didapatkan dengan sudah diketahui nilai Zeros dan polesnya. Dikarenakan Kiki tidak mengetahui tugasnya seperti apa, Kiki ingin tahu bagaimana hasil kestabilan sistem, kepekaan, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Next. Kemudian plan dari case yang diambil. Sistem kendali volume air pada pengisian tangki. Itu sebagai judul pada tugas yang tadi. Kemudian tujuan pembuatan dan perancangan pemodelan sistem adalah untuk menguraikan dalam merealisasikan sebuah sistem yang dapat mengamati keadaan dalam aliran dan level air yang sangat berhubungan pada pengisian tangki. Kedua, agar mempermudah pengguna untuk mengendalikan aliran dan volume air dalam tangki yang akan dipengaruhi oleh debit air yang masuk dalam tangki, sehingga mempermudah dalam memonitoring pengisian tangki. Sistem kendali volume air pada pengisian tangki. Pada saat melakukan proses pengendalian pada berbagai jenis tangki tersebut, dapat dilakukan menggunakan berbagai algoritma. Pada kasus percobaan yang kami angkat, maka dapat dirancang suatu alternatif pengendali yang sesuai untuk diimplementasikan pada plan dengan bentuk state feedback, di mana keunggulannya adalah agar memiliki ketelitian yang terjaga dan mengetahui karakteristik dari perubahan pada plan. Maka berdasarkan hal tersebut dapat direalisasikan sebuah sistem yang dapat mengamati keadaan dari aliran dan level air yang saling berpengaruh dan terkait pada tangki dalam satu model persamaan fungsi alih yang akan dirancang dalam mengetahui hasil kestabilan sistem, kepekaan, dan kesalahan pada kondisi tunaknya. Pemodelan fungsi alih. Pada awalnya kita ilustrasikan sebuah hubungan antara output dan input yang mempresentasikan kasus yang diambil.
Pemodelan fungsi alih open loop menggunakan data input berupa aliran air dan output berupa ketinggian permukaan air yang dikonversi menjadi volume air yang terdapat pada tangki. Input pada plan berupa aliran air yang beragam, diantaranya input aliran air yang ditampilkan, maka akan melakukan pengisian dan akan terlihat perubahan volume yang terdapat pada tangki sebagai berikut. Baik, untuk grafik perubahan volume air dapat dilihat pada gambar. Kemudian next. Dan grafik perubahan aliran air juga dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya dipersilakan kepada Riguel untuk menjelaskan mengenai diagram blok penggunaan dari metode Mason. Baik, selanjutnya berdasarkan dari referensi yang kami ambil berdasarkan jurnal, berikut merupakan diagram blok dalam menggunakan suatu metode Mason. Nah, di sini pada diagram yang di atas menggambarkan suatu set point, yaitu bagaimana masukan yang kita inginkan pada pengisian tangki. Kemudian dia akan menuju kepada blok LIC 01. Di sini merupakan bagian dari mana controller akan bekerja. Kemudian pada LV1 dan menuju kepada proses. Dan kemudian diberikan feedback yaitu LT01. Di sini merupakan suatu bagian yang akan mengkoreksi terjadinya perubahan pada plan, di mana apabila terjadinya gangguan, dia akan mengkoreksi error yang terjadi. Dan di bawah merupakan representasi ke dalam bentuk diagram blok dengan masukan RS menuju kepada GS, AS, FS, dan menuju kepada keluaran CS, dan diberikan feedback HS. Next. Baik, berikutnya merupakan penggambaran dari fungsi alih yang akan kami dapatkan. Nah, di mana berdasarkan Mason itu sendiri, dengan ES itu merupakan RS dikurang dengan BS, CS merupakan GS dikali dengan ES, karena merupakan suatu seri, dan BS itu merupakan HS dikali CS karena merupakan blok seri juga. Sehingga CS per GS sama dengan ES sama dengan RS dikurang BS, dan sama juga dengan RS dikurang HS dikali CS. Sehingga bentuk dari transfer fungsinya yaitu merupakan CS per GS sama dengan RS dikurang HS dikali CS sama dengan RS sebagai masukannya ataupun set point. Dan input akan menyatakan bahwa yaitu RS 1 per GS plus HS akan dikalikan dengan CS, sehingga didapatkan fungsi alih yaitu CS per RS, ataupun output dibagikan input yaitu GS per 1 plus GS kali HS. Maka didapatkan fungsi alih berdasarkan data percobaan yang telah kami lakukan dan melakukan indent pada MATLAB, yaitu GPS 0,5473 per 0,883S tambah 1. Sehingga berdasarkan fungsi alih ini, false dan zero-nya yang dihasilkan yaitu 0, karena dia akan menyatakan S yang terletak pada numeratornya tidak ada, sehingga 0. Dan juga false-nya itu yaitu di mana di denominatornya kita lihat bahwa S-nya itu akan dinyatakan dalam min 1,2 dari persamaan 0,883S ditambah 1. Next. Baik, untuk perhitungan yang kami lakukan, bagaimana di diagram bloknya ini direpresentasikan sebagai berikut, yaitu RS sama dengan 0,5473, bloknya kemudian menuju output dengan di feedbacknya di 0,833S. Nah, diserahkan menjadi bloknya sebagai berikut dengan input dan outputnya, sehingga diperoleh fungsi transfer sebagai yang barusan tadi, yaitu 0,5473 per 0,833 plus 1. Nah, untuk menentukan time responnya, kita akan melakukan pemisalan untuk di bagian numerator itu di WN, di omega n pangkat 2,
per dengan simbol di eh, simbol spesifik pangkat 2 plus 2H omega N plus plus omega N pangkat 2. Nah, di mana itu merepresentasikan fungsi alinya. Sehingga didapatkan di omega N itu akar 1 dengan di H-nya itu di 0,4165, di mana dia mendekati 1 bisa kita representasikan merupakan bentuk dari kritikal. Nah, di mana dia tidak terjadi overdam ataupun underdam. Dengan respon transiennya akan ditunjukkan di slide berikutnya. Nah, untuk di error steady state-nya sendiri atau ESS-nya atau kesalahan tunaknya sendiri, yaitu kita ketahui dulu dari KP itu sendiri, yaitu koefisien kesalahan posisi statis, di mana ESS itu merupakan 1/1 plus KP. Berarti kita cari dulu KP-nya dengan berdasarkan fungsi alih tadi, dengan merepresentasikan S sama dengan 0, berarti KP-nya itu 0,5473. Sehingga diperoleh untuk kesalahan keadaan tunaknya atau ESS-nya itu 1/1 plus KP, di mana ESS-nya adalah 0,6462, yaitu dia akan memiliki kesalahan dalam keadaan tunaknya di time 0,642, 0,6462. Oke, next. Nah, berikut adalah diagram sistemnya, di mana di inputnya itu di RS, dia akan menuju kepada blok diagram KP, dan menuju kepada fungsi alih yang telah kami rancang, dan menuju kepada keluaran outputnya di CS, dan diberikan satu feedback sebagai untuk mengoreksi ketelitiannya. Dan di sini mengapa diberikan kepada kontrol KP, di mana dia akan melakukan koreksi kesalahan kecil sehingga menghasilkan respon sistem yang sesuai dengan pengisian tangki yang kita harapkan. Nah, next. Baiklah, mengenai dari uji kestabilan menggunakan software Skilab, di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan software Skilab. Nah, terlebih dahulu itu kita pastikan saja untuk ininya apa namanya codingannya. Nah, setelah dipastikan ke sini, maka kita running atau kita execute. Nah, lalu di sini kita mendapatkan hasil grafiknya, di mana hasil grafik ini dia mendekati kondisi stabil pada saat waktunya itu 6,5 atau bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk grafiknya ini dia tidak mengalami overshoot. Kenapa? Karena di sini untuk untuk bagian unit stepnya itu
diberikan masukan yaitu 0,55 atau NUM-nya itu adalah 0,5473. Apabila dibulatkan itu sama saja dengan 0,55. Sehingga jika kita amati kenaikan dari grafiknya ini, grafiknya itu tidak melebihi dari garis 0,55 sehingga bisa dikatakan bahwa grafik ini tidak mengalami kondisi overshoot. Dan grafik ini mengalami kestabilan dikarenakan di sini tidak terjadi osilasi. Nah, untuk fungsi alihnya itu telah didapatkan tadi dari yang sebelumnya, yaitu menggunakan metode Mason, di mana untuk NUM-nya itu senilai 0,5473 dan untuk DEN-nya itu yaitu 0,883 plus 1. Untuk penjelasan berikutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuli. Baik, untuk uji kestabilan dari sistem dengan menggunakan diagram Nyquist dapat dilihat NUM-nya itu dan DEN-nya itu kita masukkan nilai dari fungsi alihnya. Kita masukkan 0,00 dan 0,5473. D-nya itu 0,883 karena di fungsi alih plus 1 jadi dimasukkan 1 positif 1. Lalu Nyquist-nya itu nilai dari NUM, DEN. Lalu grid, lalu titelnya nanti akan muncul Nyquist plot dari fungsi alih berikut. Next. Berikut Nyquist plot dari fungsi alih. Dapat dilihat Nyquist plot tersebut mengalami kestabilan karena dia sebelah kiri dan kanannya mendekati min 1. Next. Baik, analisis dari kestabilan sistem Nyquist plot yang tadi. Yang pertama itu, sistem dikatakan stabil karena tidak terjadinya pengelilingan di min 1, J0 yang dapat diperhatikan pada diagram Nyquist sebelumnya. Atau bisa dikatakan tidak terjadi pengelilingan dan pertemuan di titik min 1 yang terletak di sebelah sisi kiri. Hal ini berarti sistem tersebut mengalami kestabilan dengan dibuktikan dengan tidak adanya kutub GS dan HS yang terletak di sebelah sumbu kanan sumbu hayal bidang S berdasarkan representasi diagram Nyquist pada simulasi sebelumnya. Yang kedua, pada sistem kendali pengisian air pada tangki dengan fungsi alih GS 0,5473 per 0,883 S plus 1, maka zeronya tidak ada dan polnya terletak di S yaitu min 1,20. Yang ketiga, berdasarkan hasil pada grafik yang ditampilkan pada Skilab, sistem kendali pengisian air pada tangki yaitu dengan fungsi alih GS 0,5473 per 0,883 S plus 1 dan dengan memasukkan besaran sistem tersebut, maka didapatkan fungsi alih dengan grafik fungsi pada Skilab tidak terjadi osilasi, overshoot atau undershoot, dan tidak terjadi steady state error. Dan diperlukan waktu sekitar 5 detik untuk mencapai kondisi stabil pada grafik fungsi alih tersebut. Yang keempat, pada saat pengujian kecepatan aliran air, dengan hasil grafik perubahan aliran air dan perubahan volume air, pada kondisi awal terjadi delay, yaitu sekitar 5 detik pada saat proses pengiriman air dari tangki pertama menuju tangki selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu posisi motor pompa yang harus melewati pipa dengan panjang 80 cm untuk mencapai tangki air berikutnya. Baik, itulah hasil dari presentasi tugas besar praktikum sistem kendali dari kelompok 5. Berikut referensi yang kami ambil, yaitu salah satunya dari jurnal dengan judul Pemodelan dan Sistem Kendali Volume Air pada Proses Plan dengan Metode State Feedback.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.